Sebuah video direkam oleh pasukan Zionis Israel di tengah kehancuran kota Aita al-Shab, Lebanon Selatan. Bukannya malu pemirsa, mereka dengan bangga keliling kota menggunakan mobil untuk menunjukkan kerusakan kota akibat perbuatannya. Seorang prajurit Zionis Israel dengan bangga menunjukkan perbuatannya yang telah menghancurkan kota Aita di Lebanon Selatan. Kehancuran itu ia perlihatkan dalam sebuah rekaman video sambil berkeliling bersama rekannya menggunakan mobil jeep terbuka. Dalam video itu ia bahkan mengatakan itu adalah kesuksesan Israel dalam menghancurkan teroris di tiap kota dan desa. Alih-alih malu dengan perbuatannya yang telah membunuh warga sipil, prajurit Zionis malah mengatakan akan menghancurkan segalanya. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel. Hizbullah menargetkan Kiryat Shmona di wilayah utara Palestina yang diduduki Israel. Hizbullah tengah. Dalam rekaman yang beredar, pemirsa, nampak beberapa personel Hizbullah tengah menyiapkan peluru artileri di lokasi yang diduga berada di wilayah Lebanon Selatan. Serangan diarahkan ke permukiman Kiryat Shmona di Israel Utara sebagai balasan atas gempuran Israel ke Lebanon. Kiryat Shmona merupakan salah satu kota yang kerap menjadi target serangan Hizbullah di tengah eskalasi konflik di perbatasan Israel-Lebanon. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel terkait dampak serangan tersebut. Pemirsa, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan rudal ke pasukan Zionis Israel di sejumlah wilayah. Pejuang Hizbullah merilis video serangan rudal menargetkan tentara Zionis Israel. Rudal yang digunakan untuk pejuang Hizbullah memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Pejuang militan Hizbullah juga menargetkan barak militer Zionis Israel di Kiryat Shmona dengan roket. Belasan roket diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke markas militer Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon. Hizbullah juga menyerang barak militer Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Tak hanya roket, drone milik pejuang Hizbullah juga menembus langit Israel. Akibat serangan drone tersebut, sirine kembali meraung di Israel. Video amatir menunjukkan drone Hizbullah juga melancarkan serangan ke permukiman di Naharia, wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Serangan balasan Hizbullah terjadi usai Israel menyerang Lebanon. Diperkirakan Hizbullah membalas serangan dengan menggunakan drone bersistem panduan optik yang sulit terdeteksi militer Israel. Sementara serangan drone Israel membidik 2 mobil di Elgia, Lebanon hingga hancur. Pasca serangan drone Israel, 2 mobil warga hancur dan terbakar. Rekaman ini direkam oleh ponsel warga yang sedang melintas. Belum diketahui berapa yang menjadi korban akibat serangan drone Zionis Israel ini. Meski Amerika sudah mengumumkan telah membuka blokade di Selat Hormuz, sebelumnya pemirsa, Amerika diduga kecolongan saat sebuah kapal tanker milik China berhasil melintasi Selat Hormuz. Berdasarkan data pelayaran Selasa 14 April, pemirsa, kapal Rich Sterry berhasil melintasi Selat Hormuz dan berhasil melewati blokade AS tanpa diserang. Kapal Rich Sterry serta pemiliknya Shanghai Shuanrun Shipping sebelumnya sudah disanksi pemerintah AS yang diduga melakukan perdagangan dengan Iran. Sebelumnya, Centcom merilis larangan kapal melintasi blokade AS di kawasan Teluk dan mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar.
Setelah sempat blokade total kapal-kapal dari Selat Hormuz, Amerika Serikat akhirnya membuka blokadenya. Blokade total Selat Hormuz oleh Amerika Serikat hanya bertahan selama 3 hari. Selat Hormuz kembali dibuka hari ini, kapal-kapal pun diizinkan untuk masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pembukaan blokade disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya. Trump menyebut pembukaan Selat Hormuz diputuskan setelah Presiden Cina Xi Jinping setuju tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran. Setelah mengumumkan membuka Selat Hormuz, pemirsa, Amerika Serikat mengeluarkan video yang menegaskan blokade tetap berlanjut. Bahkan Amerika mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now, Sementara itu, pemirsa, Israel mengakui kekurangan pasukan, bahkan Israel bisa runtuh bila tidak ada tambahan tentara. טוב, לחלק הראשון, אנחנו פירטנו מספר פעמים לאורך הדרך, בצה"ל חסרים כל העת בין 12 ל-15 אלף חיילים, מתוכם בין 7,000 ל-8,000 לוחמים. חסרים בצה"ל, זה המצב. במידה ולא יוסדר החוק להארכת השירות, אנחנו בינואר הקרוב, ינואר 27, נרד ל-30 חודשי שירות. המשמעות היא עוד פחות אלפי לוחמים בצה"ל, מעבר למחסור שדיברתי עליו קודם, והמשמעות היא פחות פלוגה בגדוד. על זה המשמעות של אלפי לוחמים. אנחנו צריכים עוד לוחמים, צריכים עוד חיילים בצה"ל. זה החלק הראשון, צריך לחוקק את העניין הזה, את הארכת השירות. בנוסף לזה צריך להסדיר את חוק המילואים, שהוא לא רלוונטי, הוא נועד לעידן הקודם, בעידן הזה צריך... Blokade total kapal-kapal dari Selat Hormuz, Amerika Serikat akhirnya membuka blokadenya. Setelah terseret banjir, seorang remaja wanita dan penolongnya ditemukan tewas di Sungai Cibanjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Ayan Nufus. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi militer Israel pada hari Rabu menyerang petugas medis di Lebanon. 3 serangan bertubi-tubi datang meski tim medis dan warga sipil yang luka sudah di dalam ambulans. Militer Israel pada hari Rabu menyerang petugas penyelamat di Lebanon. 4 petugas medis tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam 3 serangan beruntun yang dilancarkan Israel. Kelompok para medis ini tak menyangka tetap mendapat serangan meski sudah di dalam mobil ambulans. Serangan beruntun Israel di desa Maifadun Selatan dekat kota Nabatiyeh yang lebih besar menghantam kelompok pertama petugas medis yang menanggapi panggilan darurat dari warga sipil yang terluka. Kelompok kedua yang mencoba membantu turut menjadi sasaran serangan Israel. Serangan militer Israel di Lebanon Selatan kali ini terjadi sehari setelah kedua negara mengadakan pembicaraan bersejarah di Washington. Tak hanya menargetkan Hizbullah, Israel juga kini menyerang petugas medis hingga rumah sakit. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian gencar pemirsa. Israel beralasan menyerang pemuda Hizbullah, namun dampaknya terasa hingga ke rumah sakit Tebnin.
Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian masif. Rumah sakit Tebnin hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Sejumlah kendaraan di sekitar rumah sakit juga terlihat hancur. Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah. Namun dampaknya terasa hingga rumah sakit Tebnin. Alat-alat medis di dalam rumah sakit yang diketahui milik pemerintah Lebanon ini hancur akibat serangan Israel. Sebelumnya tentara Israel merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone di Lebanon Selatan. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah selatan Lebanon termasuk distrik Bin Jbeil. Serangan itu menghantam permukiman warga. Inilah momen serangan udara Israel yang menghantam sebuah blok bangunan di dekat rumah sakit pemerintah Bin Jbeil di wilayah Ainata, Lebanon Selatan. Serangan juga dilaporkan mengenai sebuah rumah di kawasan Al-Maslak. Ledakan disertai asap tebal yang membumbung tinggi terlihat di kompleks permukiman tersebut. Sebelumnya pemirsa, Israel telah mencoba merebut kota Bin Jbeil selama beberapa hari terakhir. Militer Israel mengatakan mereka telah menyelesaikan pengepungan kota itu dan akan menguasai kota tersebut sepenuhnya dalam beberapa hari ke depan. Israel memasang bahan peledak di rumah-rumah dan meledakkannya. Cara yang sama seperti di beberapa desa dan kota di sepanjang wilayah perbatasan Lebanon selama beberapa pekan terakhir. Serangan brutal Israel di Lebanon berlanjut pemirsa dan menewaskan 2 warga sipil. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Jih, Lebanon. يا الله فان استهد فين فان يا الله فان استهد فين فان. Militer Israel terus menggencarkan serangan mematikan di Lebanon seiring dengan berlanjutnya invasi darat. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil di Jalan Jiyeh menuju Sidon sekitar 20 km selatan Beirut menyebabkan mobil tersebut terbakar habis, menewaskan pengemudi mobil yang menjadi sasaran dan seorang pengendara sepeda motor yang sedang lewat di belakangnya saat serangan terjadi. Insiden ini terjadi sehari setelah pemerintah Lebanon dan Israel bertemu di Washington DC, Amerika Serikat membicarakan upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Selain menggempur 2 kendaraan di Beirut, militer Israel juga mengumumkan telah menyerang 200 target milik kelompok Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, telah memerintahkan agar seluruh area Lebanon Selatan hingga garis sungai Litani dijadikan zona pemusnahan kelompok Hizbullah.